Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khairun nasi man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya mari kita ajak diri kita agar sinyalnya jangan sibuk. Kita lepaskan sementara pengaruh-pengaruh yang terjadi di dalam jiwa, dalam hati kita masing-masing. Ada lembaga gaduh tadi kedua malah kita mari lupakan dulu. Itu contoh ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, salam penghormatan cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi. Nah, dan kemudian kita ajak diri kita untuk mengenal acara yang sedang kita lakukan. Acara yang sedang kita lakukan kini itu adalah terjadinya interaksi antara sesama kita. Ambo bercerita, bapak-bapak, ibu-ibu mendengar. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu acara yang kita lakukan itu, interaksi yang kita lakukan itu, ada yang disebut dengan wirid. Nah, kita harus tahu Anda dikatakan wirid. Wirid itu artinya itu rutinitas. Jadi bisa jadi pengajiannya yang rutinitas atau bisa yang lain-lain. Nah, jadi kalau ada manusia yang selalu seperti itu namanya orang yang berwirid. Sehingga ulama mengatakan wirid itu berantai. Nah, jadi acara itu mungkin bersifat wirid. Nah, ada yang disebut acara seperti nanti itu dengan dakwah. Dakwah itu artinya adalah memanggil. Nah, persoalannya memanggil kemana? Kalau ambo kini ku berdakwah, ambo manggil bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu dipanggil tuh kemana ke dibau? Itu persoalan. Kadang-kadang taimbau orang kadang tidak benar. Kadang-kadang taimbau orang ingin seperti kita. Itu salah. Apa sebab? Kalau yang tidak benar kita imbau orang ke kiun, kata Nabi, man sana sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha wa ismu man tabi'aha. Siapa yang membuat suatu gagasan memanggil kepada sesuatu yang tidak benar, dia berdosa. Dan kepadanya akan ditambahkan nanti dosa orang-orang yang membenarkan itu. Ditambah lagi dengan dosa-dosa orang mengamalkan itu, ajakan mereka tadi. Sampai hari kiamat. Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi hati-hati. Itulah yang dibangun di dalam majelis ta'lim. Kalau kita berdakwah, hati-hati. Jangan dipanggil orang kepada kita, tapi harus panggil kepada Al-Quranul Karim. Tidak ada salahnya. Nah, kadang-kadang kita sebut dengan ceramah. Arti ceramah itu? Pernah kita dulu, kini tidak ada bapak ibu yang bapak dia. Dulu ada orang meroncah sawah Jokobau. Ya, nah itu ceramah. Jadi ceramah itu bahasa kita meroncah. Sebentar mengecek tiba di Australia. Sebentar mengecek bahasa di Jokowi. Akhir-akhir sampai ke hitungnya sadolnya terkona, itu namanya ceramah. Wirid boleh, tetapi jelas yang diwiridkan.
Ceramah boleh, tetapi jangan masa manca saja, jangan jadi pematang-pematang jadi takdir. Nah, kadang-kadang disebut dengan pengajian. Arti pengajian itu, yaitunya memberikan kepada orang yang ingin menerima sesuatu gagasan. Itu pun kadang-kadang terjadi kesalahan. Orang diajarkan hal-hal yang tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Kalau orang kini mengecekkan tidak ada dalilnya. Malam tadi yang mau sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, kebetulan jamaah sekalian, dan tolong sampaikan kepada orang lain nanti ya, bahwa kita pun dituntut mengikut Rasul. Kecik Nabi, ini Rasulullah fattabi'uni. Tak boleh ditukar-tukar kalimatnya. Ini Rasulullah, kecik Nabi, fattabi'uni. Jadi siapa yang akan diikut? Rasulullah. Bukan Nabi Allah, bukan Rasul-Rasul Allah. Artinya bahwa dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua yang nyoba tuh. Satu yang bersifat jumud, tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa dikurang-kurangi, tidak bisa ditambah-tambah. Itulah akidah tauhid namanya. Nah, dan akidah tauhid ini wajib diikuti oleh umat Nabi sesudahnya sampai kepada umat Nabi Muhammad, bahkan sampai kepada umat akhir zaman nanti, wajib mengikuti itu. Tetapi pelaksanaan ibadah, pelaksanaan agamanya, apakah itu dalam bentuk muamalah atau di dalam bentuk bermasyarakat dan lain sebagainya, nah, itu berpilih. Umat Nabi Nuh tidak dibenarkan mengikut cara Nabi Adam. Umat Nabi sesudah itu tidak dibenarkan mengikut Nabi sebelumnya. Sampai kepada kita Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan mengikut Nabi-Nabi yang lain. Kecuali kalau ada nasnya disuruh ikut oleh Nabi kita, oleh Rasulullah SAW. Nah, contoh kecik Nabi, fattabi'u millata Ibrahim. Quran pun mengatakan seperti itu. Ikutlah agama Ibrahim. Nah, oleh sebab itu tidak boleh asal diikut saja agama Ibrahim itu. Cari, menyangkut dengan hal-hal tertentu, itulah yang akan diikut. Contoh, satu masalah kurban. Nah, itu diikut Ibrahim alaihissalam karena disuruh oleh Nabi. Kemudian masalah khitan itu diikut karena disuruh oleh Nabi. Tetapi dibedakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Ibrahim itu khitannya umur 80 tahun. Itu lebih khitan. Ya? Sunnah Rasul. Kalau kita gini jangan coba-coba umur 80 tahun kita. Ayo. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tidak mudah loh membawa umat. Jangan dibawa umat, dipengaruhi umat kepada sesuatu yang tidak benar. Untuk terhindar daripada hal itu, perlu kita lakukan suatu istilah lain lagi, namanya pengkajian. Apa namanya? Pengkajian. Kalau kita melakukan pengkajian, kalau rutin namanya wirid. Nah, kalau kita ambil pendapat orang lain, nah, namanya tabligh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, agama ikut syarat dengan istilah. Tetapi masing-masing istilah tadi kadang-kadangnya salah manusia itu untuk melakukannya. Aku bertanya kepada kita nanti siko ya, orang siko, kemana kita? Ke berceramah? Kan wirid, kan mengaji. Sebaiknya apa tadi? Pengkajian. Jadi jawabnya adalah harus pengkajian. Apa bedanya mengaji dengan pengkajian? Kalau mengaji barang nalahan turun daging ke orang. Kalau pengkajian enggak, sama-sama cari.
Nah, maka dapat jagian semua jawang pai berangan, cari barangan, doribo. Masing-masing kita mencari barangan. Kemudian dikumpulkan dalam satu wadah, dibagi bersama-sama. Itu sebabnya menjadi rukun di dalam khutbah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Aku berwasiat, ini usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku berwasiat untuk diriku dan berwasiat untuk orang lain. Ini banyak malah tersimpang bapak ibu-ibu yang berbahaya. Nah, jadi kalau kita kan mengkaji, kita lihat ayat pendek kini konon kita kaji, yaitunya surat Al-Fatihah. Kaji di bawah sekali. Kaji anak SD, bahkan anak TK ini. Cucu ambo telah lolok minta asir namanya di TK-nya. Tadi masuknya ke dalam WC, coba membaca Fatihah itu sampai tamat. Begitu pengajian itu di bawah sekali. Tapi Nabi kita tidak mengatakan itu di bawah sekali. Bahkan Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah umur kita. Apa artinya? Ibu kita. Jadi untung bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengkaji Al-Quran, bapak-bapak ibu-ibu pun akan tertular menjadi ibu. Ya, beruntung menjadi ibu kalau diselamatkan oleh ibu Al-Quran. Kalau tidak diselamatkan oleh ibu Al-Quran, ibu-ibu akan menjadi induk-induk. Mana Cak? Ya. Jadi ibu-ibu lah. Sampai itu ibu tadi. Ibu Quran saja, ya. Ibu negeri, ibu kota, boleh. Ibu jari. Kalau menjadi induk, mulai saja dari induk kambing dan tak mau dibantu. Jangan nyawa iyo je jadi. Kalau tak dapat dengan kelomak dia tak senang hati. Untuk kurang untuk inyo. Itu induk namanya. Tapi di sekolah tak ada nampak merek induk ibu-ibu saja. Nah, untuk lebih memantapkan keibuan kita tadi, termasuk kalau kami bapak-bapak kalau terlanjur kau bapak ibu-ibu tak mau dia leleh. Ya, bapak namanya. Yalah. Punya kali kok. Untuk itu warnailah kehidupan dengan Al-Quran. Kajilah Al-Quran itu. Nah, untuk mengkaji Al-Quranul Karim itu tidak akan pernah selesai-selesainya seumur hidup. Ditambah sebanyak itu lagi umur, tidak cukup. Nabi mengejek seperti itu. Apa yang dikaji? Al-Quran. Karena dia adalah ibu daripada kita. Nah, kemudian Al-Quran itu dinamai dengan Sab'ul Masani. Sab'u itu artinya 7. Karena ayatnya 7. Masani artinya berulang-ulang. Jadi Sab'ul Masani itu artinya 7 yang berulang-ulang. Berulang-ulangnya itu ada 2 bentuk. Pertama, berulang turunnya. Di Makkah turun, di Madinah turun. Saya lihat nanti di atas surat Al-Fatihah itu waqila Makkiyah, waqila Madaniyah. Dikatakan ini turun di Makkah dan di Madinah. Jadi 2 kali turun. Dan kemudian Sab'ul Masani itu bermakna harus kita ulang-ulang barangkali sehari semalam. Wajib hukumnya tidak. Jadi setiap rakaat salat wajib membaca Al-Fatihah. Nabi mengatakan, Rasul kita mengatakan, la salatan limalam yaqra bi Fatihatil kitab. Kejadian tidaklah bernama salat seseorang yang tidak membaca ibu kitab tadi di dalam salatnya. Itu boleh. Nah, itu dan wajib ditambah dengan yang sunat-sunatnya. Nah, kalau sembahyang sunat itu tidak boleh dilopekkan Fatihahnya. Karena 1 ibu kita, yang kedua Sab'ul Masani.
Nah, yang ketiga namanya adalah Al-Fatihah itu sendiri. Apa arti Al-Fatihah? Fatihah itu isimnya isim fa'il. Fatihah artinya membuka, fataha membuka. Jadi iftahil bab, bukalah pintu itu. Jadi iftah tadi buka, fataha buka. Maka Fatihah adalah orang yang membuka. Nah, apa yang dibuka oleh Al-Fatihah tadi? Kalau kita benar dengan Al-Fatihah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibukanya. Keberkatan Allah akan dibukanya untuk kita. Jadi orang yang tak acuh dengan Al-Fatihah, maka dia tidak akan pernah terbuka bagi dirinya itu rahmat Allah dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada namanya Ummul Kitab, ada namanya Sabahul Masani, ada namanya Al-Fatihah. Yang paling populer di kita tuh menurut Al-Fatihah atau Ibu Kitab. Nah, dan andai kata kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan serius, itu artinya Ibu Kitab. Maka terkandunglah di dalam makna yang tersirat di dalam Al-Fatihah itu Quran yang 30 juz. Quran yang 30 juz. Nah, oleh sebab itulah kita tidak dibenarkan meninggalkan Al-Quran di dalam mempelajari agama kita. Jadi kalau iyo kaba agama dengan benar, Al-Quran tiangnya. Al-Quran itu Al-Fatihah atau Ibu Kitab tiangnya. Bisa dipahami? Kalau tidak begitu, maka agama kita akan sia-sia nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jual mau sampaikan dan tolong sampaikan kepada masyarakat Rahayu. Syarat diterimanya kehidupan kita sebagai kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sholat kita, apakah puasa kita, apakah bacaan kita, zikir kita dan lain sebagainya, syaratnya ada 3. Bahwa yang pertama sekali adalah Islam. Lah Islam. Tak jauh lah tu. Kita cari ya. Ya. Yang keduanya ikhlas. Allah ikhlas, taruh Allah juru. Yang ketiganya ittiba' Rasul, mengikut Rasul. Jangan diganti-ganti kalimatnya. Ittiba' Rasul pakai waw tu. Maksudnya mengikut Muhammad sebagai Rasul. Nah, bukan, kalau dia angkatkan wawnya ittiba' Rasul, maka berarti mengikut seluruh Rasul. Tidak boleh tadi mau sampaikan. Nah, mengapa? Karena kondisi tiap-tiap umat di Rasul-Rasul sebelumnya itu sangat berbeda dengan kondisi umat setelahnya. Kalau umat Nabi Adam, anaknya langkau cie boleh nikah. Apa sebab? Karena tidak ada orang seperti itu. Nah, jadi kalau andai kata bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, habis seluruh manusia kau mati, tinggal berdua saja. Adiknya cie, kakaknya cie, boleh kawin karena darurat. Tetapi itu tidak terjadi, bahkan malah sebaliknya yang terjadi. Kelebihan, kalau kini kelebihan perempuan penduduk dunia kini 3 kali lipat laki-laki. Tapi masih banyak laki-laki yang tak begini. Apa sebab? Karena mencari ibu-ibu, bukan mencari ibu-ibu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ittiba' Rasul. Jangankan lain nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad saja sebelumnya jadi Rasul tidak boleh diikut. Nah, tolong sampaikan ya. Ya. Kalau ada nanti keterangan lain, ambo terima. Boleh langsung tatap muka seperti yang kini, kritisi ambo. Salah buya tu buya, ambo terima. Kalau tidak mungkin melalui SMS, ambo terima dengan tangan terbuka. Masih ingin menyampaikan malah dengan apa? Melalui Facebook ambo ada di dalam. Ndak yo senang di situ melalui internet, YouTube, ratusan kaji ambo di dalam YouTube.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jangankan Rasul-Rasul sebelumnya, Rasul kita Muhammad sebelum jadi Nabi pun itu tidak dibenarkan untuk diikut. Apa contoh? Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi Rasul, seringnya itu berkhalwat di Gua Hira. Mengapa? Berkhalwat di Gua Hira. Atau nanti dikecilkan khalawat itu masuk kepada suatu ruangan tertentu, kemudian di situ melakukan aktivitas, ya, itu tidak dibenarkan untuk diikut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, banyak yang lain. Maka kalau memberikan pengajian harus jelas Qur'annya, harus jelas nomor ayatnya, halamannya, harus jelas lafadznya yang akan dikaji. Begitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba memberikan pengajian itu hanya pengajian yang dipusakai dari guru-guru kita, dan itu adalah kata Nabi kita sendiri, adalah itu ajaran daripada Yahudi dan Nasara. Mengapa? Karena setiap diajak mereka hanya menjawab, inilah wajadna min abaina, kami telah mendapati seperti ini dari bapak-bapak kami. Itulah yang menghancurkan Islam hari ini. Ditambah mulai beko dengan hal-hal nyata. Kalau bertemu dengan Tuhan lah doke dengan Tuhan itu ado tandonya. Apa tandonya? Ya tak tolok di api, berjalan di atas angin, berjalan di atas air. Muhammad sudah menyampaikan pesan seperti itu. Sekalipun sampai dia pandai berjalan di atas awan, terbang beserta awan, jangan diiyakan kalau tidak sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepada aku, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, penyakit kok ini tidak di kampung saja, di kota-kota besar pun sudah menjadi-jadi. Orang tidak lagi mengkaji Al-Quran, tetapi yang kaji adalah pendapat sianu, pendapat sianu, pendapat sianu. Bukan tidak boleh kaji pendapat sianu tadi, tetapi tolong rujukkan kepada Al-Quranul Karim. Nah, maka terjadilah bentuk-bentuk pengajian yang lain. Tak mungkin ya kita membahas ayat tadi kita bahas ayat. Terjadilah berbagai macam bentuk aktivitas di dalam pengajian. Tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, inti daripada aktivitas di dalam beragama Islam itu adalah zikir. Arti zikir itu apa? Nah, arti zikir dua. Secara syariat zikir itu artinya menyebut, ya, arti hakikatnya secara hakikat mengingat. Maka di dalam mengingat itu terjadi berbagai macam pemahaman, penyimpangan pemahaman. Termasuk di dalam membacanya, perilakunya itu terjadi berbagai macam penyimpangan. Dan ini bapak-bapak ibu yang berbahagia, harus kita luruskan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bisa mempertontonkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu macam ragam zikir yang katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi semakin dekat mereka kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kepada makhluk halus, jin, iblis, setan dan lain sebagainya. Itulah yang memberi pertolongan kepada mereka. Nah, itu bedanya tukang sihir Fir'aun dengan Musa alaihissalam. Kalau tukang sihir Fir'aun bisa menjadikan tali menali menjadi ular, tetapi itu berdasarkan pertolongan dari makhluk lain. Nah, sedangkan Nabi Musa bisa membuat ular, itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukjizat. Jangan samakan antara ular atau kerojo tukang sihir dengan Musa alaihissalam itu sendiri. Musa adalah berdasarkan wahyu, sedangkan tukang sihir adalah mencari-cari dengan kemampuannya supaya dapat kelebihan itu. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, Allah banyak yang mencari, berupaya untuk mencari, ya, zikir-zikir yang dilakukan oleh umat Islam dari berbagai macam golongan. Ada yang menamakan daripada tarikat Saman, ada yang menamakan dari Qadiriyah, ada yang mengatakan itu dari Naqsyabandiyah. Macam-macam sumbernya ada di dalam laptop Amboro. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, kalau
menurut Al-Quranul Karim dan Sunnah itu, tidak usah dipedomani yang lain-lain itu. Menurut Quran lah. Aku kecil Al-Quran, ingatlah kamu kepada aku pun akan ingat kepada kamu. Artinya apa itu? Kalau yang dikatakan ingat itu tidak mudah itu. Apa contohkan? Karena tidak tahu ya, tidak tahu tidak usah. Anak ambo nentuo namanya Mary. Ada bapak dan tidak tahu gini. Karena ada ibu-ibu dan tidak tahu dia anak ambo yang tua Mary Arna namanya di Batamnya gini. Karena ada tidak tahu, ambo suruh ingat, tidak bisa. Iko nama kita tadinya kecewa. Kita tahu, mereka tahu bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sendiri. Sementara yang tak tahu dengan Allah, ikut dalam persoalan. Sama jadi ibu-ibu yang tak tahu dia anak mau tadi bos mengingat. Nah, kemudian kini kok aku paksakan kepada ibu-ibu, aku suruh sabit muirikan Mary panggilannya Mary, ibu-ibu apa-apa lah baca pulau. Semakin hasilnya bapak-bapak dan ibu-ibu membaca, masuklah pertolongan lain ke dalam diri kita. Padahal bapak ibu tidak tahu bagaimana Mary itu. Nah, maka oleh sebab itulah kita harus kenali Allah Subhanahu wa taala yang akan kita ingat itu. Nah, pertama sekali Allah itu Nama Allah itu terdiri dari 4 huruf. Allah 4 huruf itu alif, lam, ha. Alif itu mengisyaratkan untuk ngaji saja ya. Mengisyaratkan kepada zat. Alif itu tidak nama berbaris. Kebetulan jadi baris A, baris B itu litahfif namanya dalam bahasa Arab itu. Karena tidak mau dibacur kalau tidak dia bari, tapaso dia bari. Kalau dia baris illah bisa, dia baris Allah bisa, dia baris Allah tidak bisa. Mengapa? Namanya itu ifal, berat bagi orang Arab. Maka dia hanya berbaris dengan al. Maka oleh sebab itu tidak dapat tidak. Yang Allah itu berdiri sendirinya. Kau isyarat saja kita cari namanya tadi. Berdiri sendirinya, dibunuh tiada mati, digundam tiada pecah, di kolangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuba-cuba perlu menyatu jadinya. Ya. Pertama sekali dulu ditiupkan roh di Jibril ke dalam tubuh Adam. Itu ditiupkan dengan sempurna, pecah tubuh Adam. Tapi indah, sudah diulang jutaan kali. Nah, maka oleh sebab itu pengajian tentang zat Allah Subhanahu wa taala hanya cukup sampai pada laisa kamitslihi syai'un, tiada ada yang menyerupainya sesuatu pun. Kalau kita sudah ingat itu, lah tahu kita itu, nah maka kita tidak akan mencari Allah lain. Kok disebut Allah Maha Besar, sebesar apa Allah, kita tidak akan bertanya itu lain. Kalau disebut Allah tadi Maha Tinggi, setinggi apa Allah, kita tidak akan bertanya itu lain. Yang pada pokok besarnya tidak bisa diukur, karena laisa kamitslihi syai'un. Tingginya tidak bisa dikira, karena laisa kamitslihi syai'un. Begitu seterusnya. Maka apapun yang disebut tentang zat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa itu laisa kamitslihi syai'un. Ada di dalam Quran itu yadullah ala yadihi. Apa bunyinya itu? Tangan Allah tadi di atas tangan kamu. Ya. Fawqa aydiyakum. Tangan Allah di atas tangan kamu. Di waktu kita mendengar tangan tadi, tidak bisa terkira oleh apa sebab? Karena tangan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian sumastawa alal arsy, Allah itu menyengaja kepada arasy, bersela artinya di atas arasy. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, itu tidak bisa menilai. Nah, oleh sebab itu kita wajib pindah kepada yang di bawah itu apa? Sifatnya. Jadi lam menunjukkan kepada sifat. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu 99 yang populer.
Nah, dan sifat itu bernama, maka itu sebabnya lam itu berganti yang dua. Allah, alif, lam, lam berganti yang dua. Nah, yang lam satu itu mengisyarat kepada asma, lam satu menunjukkan kepada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Aikonnya yang dicari, konnya yang diingat dek kita. Satu, Ar-Rahman, Allah itu pengasih. Buktikanlah dalam kehidupan, rasakanlah di dalam kehidupan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ar-Rahman, Allah itu penyayang. Buktikanlah dalam perasaan kita, carilah di dalam pengkajian kita, sehingga terbukti di kita Allah itu adalah penyayang, dan seterusnya. Nah, salah satu lain sifat Allah itu adalah aziz, sangat perkasa, qahar, mengalahkan. Kita harus cari di dalam kehidupan kita sehingga sampai kita mengakui dengan hati nurani kita bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar adanya. Kalaupun kita sudah menampak dengan jelas di dalam perasaan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka namu akan tinggal, pada waktu itu akan timbul di dalam perasaan kita penghargaan tertinggi, ketergantungan, rasa takut, rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kemudian huruf ha itu mengisyaratkan kepada perbuatan Allah, af'al Allah. Af'al itu artinya perbuatan. Artinya tidak ada satupun yang tidak perbuatan Allah, baik yang telah berlalu ataupun yang sedang terjadi ataupun yang akan datang dan akan terjadi. Tidak ada satupun yang luput daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sakit, sembuh. Sakit itu perbuatan Allah. Sembuh itu perbuatan Allah. Kalau kita mengaji seperti nanti ini, perbuatan Allah. Nah, jadi kalau kita bertanya sedang mengaku Tuhan gini kok, sedang menjadikan kita duduk, masing-masing kita bermacam-macam cara duduk, itulah perbuatan Allah. Allah itu sibuk, tetapi bukan sibuk seperti kita, mengurus seluruh makhluknya. Ada yang duduk, ada yang tegak, ada yang mengaji, ada yang mendengar. Itu seluruhnya sedang diatur, sedang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, zikir, mengingat, ya bukanlah bentuknya yang akan kita ingat itu, yang akan kita rasakan itu. Bentuknya sungguh tidak akan terhayati. Laisa kamitslihi syai'un tadi. Tetapi yang akan kita rasakan, yang akan kita ingat selalu adalah sifat-sifatnya dan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di dalam Quran itu, ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmatku. Nikmat tadi segala sesuatu yang telah diberikan melalui sifat-sifatnya dan melalui perbuatan-perbuatannya kepada kita. Ingat itu. Jadi saya coba-coba membayangkan Tuhan. Begitu perintah kami, begitu perintah Al-Quran. Tapi ada yang telah lari daripada itu, daripada Rasul itu. Itu jadinya lagi nyobuekan bentuk, nyobuekan rupa. Nyo ambil pula ayat Quran, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nuri kamishkatin fiha misbah, ya, dan seterusnya. Allah itu adalah nur langit. Karena Allah itu nur langit menurut pemahamannya, ya, maka jadikanlah di dalam pemahamannya Allah itu adalah nur yang putih jernih halui, putih dan tiada bersisir, putih dibalik dan putih jernih dibalik dan jernih, nan berdiri di balik alai syamsu kamarullah. Dia jantung dua jari di sebelah kiri, tulisannya Allah, dawetnya Nur Muhammad. Di waktunya zikir, nyo asik melihat itu. Itulah nyo sebenar-benarnya diri. Akhir-akhirnya tidak lain bisa dibedakan mana yang Tuhan, mana yang diri. Maka disebutlah dengan kata-kata pada waktu itu, nan berbundanglah namanya
nan menyatulah namanya, nan hulullah namanya dengan Tuhan, seluruhnya sudah keluar daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cubu-cubu itu. Kalau you nak beragama dengan secara benar. Nah, itu makanya Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, yang si Buya Kamal pun tak tertuju oleh kurang. Karena pengajian-pengajian, pemahaman-pemahaman yang seperti itu sudah merajalela kemanapun. Nah, dari kini sudah mulai nampak di dalam TV kita lihat ratusan macamnya aliran-aliran yang keluar daripada mulut-mulut orang-orang tertentu. Padahal yang benar hanya satu, yaitunya Al-Quranul Karim. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, takutilah kalau agama kita tidak benar menurut Allah, bukan benar menurut kita atau menurut manusia. Dan takutilah kesalahan kita selama itu kalau tidak diampuni, dan takutilah amalan kita kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat tercapai itu dek kita, nak benar agama kita, nak diterima tobat kita, nak diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya aku lupa tadi Bapak Ibu yang berbahagia, Buya aja nambah lagi, ada nampai wirid, ada menyampaikan tabligh, ada menyampaikan ceramah, kan itu tadi. Ibu-ibu pun seperti itu ya Bapak. Ada nampai mencari, ya. Kalau nampai mencari itu kalau agak bujang, Buyanya tuh rajinnya datang. Ya, ada nampai mendonga. Nah kalau pandainya berdendam, kau joget-joget, Buyanya tuh terasa kaji dia nama. Kalau lah balik kau iyo bahkan iyo santiang bahasa santiangnya aku dan tak dapat ada. Sebenarnya cari je dengar. Nah, ado nan paling menyimak kalau rancak kau nyosimak sehingga payahnya melupakan. Yang terbaik Bapak Ibu yang berbahagia adalah utuluk iyo sakit hati kalau tak mengerti, iyo menaibo hati kalau tak terpaham. Ya, nah itu modelnya Bapak-bapak kita. Nah, jadi cari itulah kita dalam hidup. Jadi apa syaratnya supaya agama kita benar, supaya amalan kita diterima, supaya tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa balik ya. Ulang balik. Satu, Islam. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ittiba' Rasul. Mungkin salah satu tidak diterima agama bapak dan ibu dan ambo sebagai agama yang benar. Sekalipun serban ditambah-tambah sebelum dapur, sekalipun jangkui dipajangkan sampai ke lantai, laikan golang-golang kawenya, laikan kawe golang-golangnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh sebab itulah itu harus kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Lihatlah, awal daripada Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Ujung daripada itu adalah Qul a'udzu birabbin nas. Antara Al-Fatihah dengan Qul a'udzu birabbin nas itu direkat oleh beberapa kata. Satu, kata-kata Rabb. Yang kedua, kata-kata Malik. Di dalam Al-Fatihah kita bertemu dengan kata Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam Qul a'udzu birabbin nas kita bertemu Rabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di dalam Al-Fatihah kita bertemu dengan kata-kata Malik, Malik yaumiddin. Sedangkan di Qul a'udzu birabbin nas kita akan bertemu dengan kata Malik, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Itunya terekatlah di situ. Nah, jadi ibaratnya itu di ujunglah kita, di pangkal kita lah diberi ketahuan tentang berat, tentang Allah, di ujung kan diberitahukan pula kita tentang Allah nanti. Mukosnya mulai dari pondok ini, kenalilah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Nah, dan baru bapak-bapak ibu-ibu nanti akan mati mengakhiri kehidupan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita sendiri. Tapi kalau kita tidak kenal dengan Rabb, tidak kenal dengan Maliknya, tidak kenal dengan Allah, istilah Allah, maka di akhir hidup kita tak bisa kita kenal nanti. Hakikatnya kita matan nasu ala ma ya'ishu bi. Manusia pasti mati di atas apa yang dia biasakan.
Kalau dia biasa dengan Tuhannya, biasa dengan Allah, maka dia akan mati di situ nanti. Tapi kalau biasa dia yang penyabuang, maka adu bantah nanti. Kalau biasa dia batu domino, lopak nanti menjelang mati. Kalau biasa, ayo deh. Tambah aja lah kaji ini kawan. Itulah tampak Pak Ibu tuh. Nah, jadi maka oleh sebab itulah kita harus dengan Tuhan kita kamanapun kita boy, artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan akan segala nikmatnya, merasakan akan kebaikannya. Tak usah zatnya dicari-cari seperti yang tadi. Itulah yang akan membuat kita nanti menjadi orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan dalam Al-Qur'an apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu mati nanti ujungnya sebelum kamu menjadi orang muslim. Orang muslim artinya orang yang pasrah sepasrah-pasrahnya. Nah, bukan yang lain-lain tempat mati, tapi dalam keadaan pasrah, menyerah kepada Tuhan sebagai Rabb, sebagai pengatur, sebagai pencipta, kepada Allah yang berhak kita sembah. Akhirnya kita menyerah nanti. Nah, maka untuk itu dimulailah Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali membaca. Apa yang dirasakan setiap kali kita membaca? Di situ kadang-kadang terjadi penyelewengan. Bismillah itu barang hurufnya itu bismi. Nah, jadi ada di papan kedua. Bismillah, barang hurufnya apa? Tiga lah. Ya tiga. Nah, sebenarnya sampai mengapa? Karena ada alif di situ, di ismi asal katanya. Nah, karena tadi terjadi isfal, berat bagi orang Arab dihazafkan alifnya, maka tinggal bismi. Yang pengajiannya harus dihidupkan balik. Kalau kita nak mengaji bismillah, dihidupkan alifnya balik. Jadi ba ismi, bi ismi. Nah, bi itu artinya dengan, ismi itu artinya nama. Allah itu tadi lah kita kaji nama bagi zat. Jadi bismillah dengan nama Allah. Jangan kita robah-robah itu. Ada puluh orang memajakan kamu dulu tu bismillah dia jadi dia angtu jadi awak tidak tentu tu yang tak jadi. Lalu yang terangkan di itu bahasa kitonya tu batin. Ya, sin itu bahasa kitonya tu simpanan. Mim itu bahasa kitonya tu Muhammad. Jadi bismi artinya batin, simpanan Muhammad. Kemudian yang Allah itu, itulah tadi yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu adalah simpanan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang gua katakan, di artinya bukan simpanan, tapi artinya adalah dengan. Ismi, sin itu nama, tidak boleh dipotong-potong. Kalau terjadikan isyarat ditakwilkan boleh. Sin itu 3 giginya, syariat, tarikat, akidah boleh. Tetapi yang jelas ismi itu artinya nama. Bi ismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang pengasih, Ar-Rahim yang penyayang. Coba dong mulai dengan. Kalau kata-kata dengan itu adalah kata penghubung itu. Kalau ambo kini mengaji sendirian, tak ada kawan, itu berarti tak ada dengannya. Tetapi kalau ambo sebut ambo mengaji dengan jamaah, itu pakai kawan tuh. Saya kawannya jamaah. Nah, maka kini bismillah dengan nama Allah, pasti ada kawannya. Kawannya seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas yang kita lakukan, itulah kawannya, berkawannya dengan ismi. Contoh, kalau mengaji dengan nama Allah, dengan Allah kita mengaji.
Kalau kita makan dengan Allah, kalau kita mandi dengan Allah, kalau kita tidur dengan Allah, kalau kita menggali mulai dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya pakawankan seluruhnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagujang jangan bismillah. Kalau merampok jangan bismillah. Kalau berbuat maksiat jangan diperkawankan dengan Allah. Mengapa? Karena Allah itu adalah Maha Suci, tidak akan mungkin yang berkawan dengan yang tidak suci. Jadi artinya seluruh perbuatan kita awali dengan bismillah. Mengapa dengan nama Allah? Tidak dengan Allah. Dia bukan tulis dia. Dia boleh layar. Diangkatkan isminya kok rancak aturan itu. Billahirrahmanirrahim. Dengan Allah yang pengasih lagi penyayang. Balik itu jawabannya kan tadi Bapak Ibu yang berbahagia. Kita pun adalah selalu menyerta dengan sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kini ko sedang mengaji seperti kita kini ko, itu adalah dikarenakan kasih sayang Allah. Syukuri karena kita dapat belajar malam ini. Mengapa? Karena kita sedang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan kita ya, yang tidak ada halangan, yang tidak ada uzur, tidak datangnya malam kini, itu orang sedang tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kasih Ar-Rahman seluruhnya dapat. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, tidak ada satupun aktivitas kita yang tidak disertai oleh kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebaikan yang terjadi yang tidak disertai oleh sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para ahli itu ya mencontohkan Ar-Rahman itu adalah kasih. Kasih itu tidak ada inggonya, tidak ada batihnya. Jo cacing-cacing dalam tanah dikasihi oleh Allah. Jo malaikat-malaikat, jo iblis sekalipun dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin dikasihi, orang kafir dikasihi oleh Allah. Nah, maka itulah sebabnya kita mendapat apa yang kita cari, sekalipun kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu bukti nama Allah itu yo kasih kawan. Nah, rasulkan dia yo kasih Tuhan bagian. Bentuk iko dan tak mamu abak jenuinyo, tapi dia gigo de Allah tu. Nah, di diamnya dia dihindarkan dia daripada segala macam bencana oleh Allah itu. Masuk kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sayang itu tuh jauh lebih tinggi nilainya, tetapi tidak menyeluruh. Nah, sehingga Nabi itu mengecekkan di dalam sebuah hadisnya, akhirnya Ar-Rahman itu adalah 1, Ar-Rahim itu adalah 99. Mukasumnya 1/100, 99/100. Artinya 1% dari rahmat dan karunia Allah itulah kasih yang diperuntukkan kepada seluruh makhluk, mulai daripada iblis sampai kepada malaikat, daripada orang yang durhaka sampai kepada orang taat. Dia sama sekali itu. Itulah 61 tadi. Nah, dan kemudian 99 itu tidak akan diperuntukkan kepada semua orang, tapi akan diberikan kepada orang-orang tertentu. Kepada siapa diberikan itu? 1, kepada orang yang bermuraqabah dengan Allah. Yang kedua, kepada orang yang taqarrub dengan Allah. Yang ketiga adalah kepada orang yang musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita kaji dulu itu Bapak Ibu dan Bapak. Jadi nan kita pun nan pasti mendapat kasih Allah. Yang sayang Allah tergantung kepada kita. Kalau kita bermuraqabah dengan Allah, dapatlah sayang seketika. Kalau kita sampai kepada muqarrabah, yaitunya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyaklah dapat rahman, rahim. Nah, dan semakin naik tingkat kita kepada musyahadah, nah, maka pada waktu itu akan semakin banyaklah kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, tidak ada satupun yang tidak tersebab daripada kasih sayang Allah.
dan tidak ada satupun yang lepas daripada kasih sayang Allah, maka huruf ba dan ci tadi mengandung sababiyah dan ma'iyah. Apa yang terkandung di dalam ba tadi? Sababiyah, ma'iyah. Sababiyah itu apa artinya tuh? Sebab. Ya, Allah lah sebabul awal. Ma'iyah itu apa bahasa kitanya? Menyerta, tak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita kini bergerak itu tersebab dari Allah. Dan kemudian apa yang kita gerakkan itu diliputi oleh Allah, tahu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah, melihat Allah, mendengar Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu aku bukan menggurui bapak ibu-ibu indah, tapi sekadar bertanya. Barangkali kita membaca bismillah agaknya tak terhitung lahirnya sebahagian tadi. Apa yang dapat kita rasakan dan kita sadari waktu kita membaca bismillah? Kadang-kadang dijawab tak tahu. Maka kini aku beritahu, yaitunya rasakanlah bahwa seluruh kehidupan kita termasuk alam semesta tak ada yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak ada satupun yang luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bacaan kita tuh tidak mungkin kita membaca tuh kecuali karena ada kudoran. Kudoran tidak akan membuat lidah tadi membaca kecuali karena adanya iradah. Konda iradah tidak akan membuat kita do menyuruh kudoran berbicara kecuali karena adanya ilmu. Ilmu tidak akan mungkin dia do membuat lidah kita membaca alam bismillahirrahmanirrahim kecuali karena adanya ayat. Hayat tidak mungkin kecuali karena ada yang maha hidup, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ucapan yang kita ucapkan itu kita tahu bahwa itu adalah tersebab dari Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacalah bismillah tadi berulang-ulang. Tengoklah di dalam diri kita bahwa itu disaksikan, itu dilihat, itu tersebab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru bacaan yang semacam itu akan memberi bekas terhadap diri pribadi kita. Tapi yang 20 kaji dia lihat dulu bismillah itu. Ambolah terlanjur dulu bapak ibu yang berbahagia sebelum pandai mengaji diajarkan guru. Dan diajarkannya duitlah kok kolak kok sawah di dalam kondisi banyak, di dalam boruk banyak tak ada. Tetapi dengan syaratnya tulis bismillah tadi 100 kali, kemudian masukkan ke dalam botol atau ke dalam bulu, kuburkan di tengah-tengah sawah atau ladang, dijamin tidak akan masuk babi kecil. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu sudah memberitahukan kepada orang, mudah-mudahan aku diampuni. Mudah-mudahan orang tidak mengamalkan seperti itu. Rupanya bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia, kondiet hendak masuk tadi bukan ke dalam sawah, kondiet hendak masuk itu bukan ke dalam pola, tetapi kondiet itu tidak bisa masuk ke dalam luar atau botol tempat simpanan bismillahirrahmanirrahim tadi. Buktinya apa? Kalaupun dicoba seperti itu, kadang-kadang bertambah gane kondiet, kadang-kadang bertambah. Jadi artinya bukanlah seperti itu yang dikehendaki oleh Allah, tetapi ketahuilah bahwa seluruhnya adalah menyerta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin pula mencari dari Al-Qur'an bismillah tadi, salah satu manfaatnya adalah memberitahukan kepada makhluk bahwa kalau padi kita dek tianggang, kalau kondiek masuk ke dalam sawah kita, cukup dengan isyarat saja. Cari kumayan putih, baka kumayan putih tadi, asalai mukhalu tadi inggo hidupnya dengan udaro, makanya kan konai kode panggilan. Nah, apa panggilannya itu? Afarayradinillahi yabruna walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Pendek cuma surah Ali Imran. Cari saja seorang yang mau belum jadikan. Nah, tapi dengan syarat tadi kita tahu kok tianggang itu tidak ketobang kecuali tersebab dari Allah.
Kita tahu piangang yang melasak tadi itu diketahui oleh Allah. Artinya dari kehendak Allah itu seluruhnya terjadinya. Maka kini kita bacakan Allah yang mengatakan seperti yang tadi. Adakah selain agama Allah yang akan kau cari? Padahal semuanya sudah tunduk kepada Allah itu secara patuh dan secara terpaksa. Siapa mengecek? Allah. Inyo pulo yang membuat piangang melasak tadi. Kalau kita lakukan itu dengan kontan-kontan, maka berarti piangang pada waktu itu wajib lari dari sawah itu. Coba kan nanti ya kalau tidak cari guru lain. Itu afaghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard tam'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Berkata itu. Surah itu dia Ali Imran. Ali Imran. Ayat 83. Ya kan? Nah, 83. 83 Lah, jadi begitu. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Hanya bahasa kecil itu mengandung sababiah dan mahiyat. Maka suatu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita wajib menyadari bahwa tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan Allah, tidak ada satupun yang terhindar kecuali dengan Allah. Allah sama sekali. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita cobakan itu dalam kehidupan kita, maka justru Allah itu akan bisa merubah. Nah, ada debat orang kalau disampaikan pengajian itu. Seluruhnya kan di dalam takdir Tuhan, Bu ya. Ya, takdir Tuhan. Ya, kalau dia bilang tadi tidak bisa, kalau diminta-minta, itulah takdir Tuhan itu. Benar itu takdir. Tapi jangan lupa takdir itu dua macam bentuknya tuh. Yang satu namanya takdir itu mutlak, tidak bisa diungki-ungki, tidak bisa dikurang-kurang, tidak bisa ditambah-tambah. Contoh, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Itu tidak bisa diubah, takdir mutlak namanya. Tetapi bila mati, itu bisa dirubah. Dan kalau merubah ya Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi kalau kita benar-benar minta kepada Allah, Allah bisa, bukan pasti, kita tidak bisa memastikan Tuhan. Bisa Allah tadi menambah umur seseorang. Ambo kadang-kadang bapak ibu yang berbahagia kalau disebut pengalaman, ambo lah mencoba tuh tarasu dan ambo ditambahnya umur ambo oleh Tuhan. 2 kali masuk ke ICU. Tahu ICU? Nah, itu tempat penyebaran terakhir tuh ICU tadi. Ya. Dan beberapa dokter sudah mengklaim ambo berpenyakit tidak bisa di UDI. Anehnya setelahnya mengecek tak bisa di UDI, nyuagia wa UDI 700.000 rupiah. Nyo mengecek tak mau di UDI, inyo lo lagi UDI 700.000 rupiah paruhnya. Jadi dia pikir-pikir, anak tak kena dan ini udah ada lebih daripada Allah. Manusia kau mengecek tak donan pasti. Lah jangan tak do UDI keceknya, nyo lagi UDI. Tak bisa di UDI, inyo minta UDI. Mohon nabo kepada Allah, bapak ibu yang berbahagia, ya. Ambo baca Allah di dalam batin ambo rasulkan Allah lah yang menentukan menghitam memutihkan. Takdir mengenai mati itu pasti yang akan mati. Tapi bila mati itu takdirnya itu mukayat, bisa Allah merubah. Ambo kecil kelak ke Allah, ya Allah tambah umur dan ya Allah di dalam keadaan taat, ya Allah di dalam keadaan bermanfaat kehidupan, dan ya Allah karena banyak lain hal-hal yang belum tercapai dalam kehidupan, terutama sekali menjabarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari itu, tak sekali itu berdoa di kodok udah dokter nasakon 700.000 rupiah tadi, aku simpan elok-elok, ya, letakkan dalam lemari. Kemudian kamu dah berubah naik, ubahnya lagi pindah ke daun si kedua, pindah ke daun salam. Ya, pindah kepada mengkudu.
pindah ke kulit manggi, ambo rutinkan itu sampai tadi. Alhamdulillah ya berubahlah 5 tahun sampai kini belum mati oleh Bapak Guru yang berbagi. Jadi takdir itu ada yang tidak akan dirubah-ubah oleh Allah, ada yang akan dirubah. Perubahannya itu bisa dirubah secara baik, bisa dirubah secara buruk. Nah, orang menalunkan mati malam ini 15 tahun lain menjelang mati lain, itu namanya takdirnya mukayyad, bisa dirubah. Nah, coba bisa balik dari surau bari tenggiri sa cendok dan racun mandi itu tolong minum lagi dulu seperti. Nah, insya Allah Tuhan akan merubah takdir yang mukayyad tadi, tergantung kepertindirin tadi. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah mengandung ya berbagai macam fadilah yang tidak dapat tidak. Orang yang benar-benar dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan ditambah menjadi orang-orang yang dirahimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, balik kita kepada pokok persoalan yang Bapak ngaji. Sudah ya. Apa tadi yang berbagai macam usaha manusia untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya dengan zikir, tapi Quran berbeda. Sudah banyak. Nah, maka macam ragam zikir itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita lihat. Ada zikir itu yang disebut dengan zikir, tidak usah lagi nama, bagi orang kuat zikir. Salah satu contoh. Zikir ya gitunya. Iko ada pula zikirnya. Coba masukkan tu nur ke dalam kepala. Ya. Nah, itu aja deh Projo. Kau lain pula zikirnya kau, jadi Tuhan juga. Ya. Mana gagak? Sama-sama mencari Tuhan. Ya. Banyak lain. Contoh-contohnya sama sekali itu menuju ridho Allah. Islam kan orang ya? Islam satunya. Aduh pun dengan dia.
Jadi Islam itu hari ini Bapak Ibu yang apa hargai. Anggo istilahkan di dalam batang kaki itu lata timbul dek mengokeh, lata lampau dek mencari, kudo buto usia rabun, bendi lapuk lo. Anggo istilahkan dalam batang kaki, kuah batang kaki membuatkan. Elok-eloklah menuntut, hati-hatilah berburu. Kok tertompang biduat tiri biduat nanindak bapa dayong. Kok batang kaji ko bawa buun ko. Mulai dari situ wajib dek laki-laki perempuan nalah bali berakal yaitu ompek perkaro mano-mano dan ompek ya, para tamu basyariat nan kedua batarikat nan ketiga bahakikat nan keempat bermakrifat. Nah, kemudian dijalankan apun syariat yaitu segala nan lahir artinya nan dapat dilihat, didonga, ditelinga, dicium dan dirasa dengan kulit dengan daging. Itu syariat namanya. Apa nan tarikat? Jadi keluar. Apa nan tarikat? Salah-salah. Bukan asaliyah, bukan kastari, bukan naksabandi. Yang tarikat itu apa? Atrika itu yaitu jalan lurui lagi torang nan tersimpan di Quran nan basabui di dalam hadis nan balopa bama'ana nan banahu dengan syarat cukui jomantiet ma'aninya. Aku nan terikat. Jadi jangan dibohongi je itu. Terikat itu adalah Al-Quran. Allah mengejekkan itu nan terikat. Kata Allah wa allawis taqamu ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi nanti dalam surat Al-Qasas ayat 77 kalau tak salah surat ini. Nampak. Kemudian dibagi lain tak sama bentuknya terikat tu. Adapun terikat itu tak bagi kepada tiga. Para tamu terikat di syariat yaitunya alimu. Jadi kalau kita lah alimu lah tahu itu berarti terikat kita baru disyariat. Ya. Dan kedua terikat di hakikat. Di undang-undangnya jika tidak beralimu maka tidak berterikat. Jika tidak berterikat maka salahlah tujuan. Lalu nabi tadi yang diingat tertentu yang dibaca tak obey dapat ilmu dan mau dapat terikat. Nah, yang kedua terikat di hakikat, iaitunya amalan. Jadi amalan kita tuh terikat itu. Jika tidak beramal maka tidak berterikat. Jika salah pada amal maka salah berterikat. Jika salah berterikat maka masuk ke neraka. Nah, jangan lupa masuk ke. Kalau dia masuk tuh Bapak yang berbahagia dua harapan keluar. Nan kategorinya terikat itu yaitunya paham jo makrifat, yaitu paham jo i'tikad. Jika tidak berpaham maka tidak berterikat. Jika salah pada paham maka salah berterikat. Jika salah pada paham maka koka di neraka. Itu undang-undang. Maka majelis taklim membuatkan gagasan di dalam pengajian itu supaya kembali kepada terikat itu, jalan itu. 7 boleh kali tadi kita baca Tuhan, kita minta ke Tuhan dalam sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Bedanya siratal dengan terikat. Kalau terikat usaha, kalau sirat itu hasil. Jadi hasil yang didapatkan kalau kita menjalani Al-Quran itu nanti kita minta itu. Apa hasilnya? Allazina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. La indah, la manis, la rancak terasa dirinya agama Allah Subhanahu wa taala.
Kita ala indah terasa di kita sembahyang malam. Alulai. Cuma kita terus meminta. Tapi tidak boleh minta-minta saja, harus dijalankan terikatnya Quran. Ilmui, pahami, amalkan. Insya Allah bertambah kita merasakan indahnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam tafsir itu jalan siang yang kita minta tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang sesat atau jalan orang yang dimarahi. Siapa jalan orang yang dimarahi itu? Ahli tafsir jalan Nasrani. Ada di muka dengan jalan orang yang dimarahi Nasrani, yang sesat Yahudi. Selalu dikirim ke Ken, ditransfer ke Ken. Padahal yang kita lebih Yahudi dari Yahudi yang sebenarnya. Kita lebih Nasoro daripada Nasoro yang sebenarnya. Kita lebih Fir'aun daripada Fir'aun yang sebenarnya. Mengapa kita sebut seperti itu? Kalaulah Quran disepelekan, tapi tidak, kita akan lebih Yahudi daripada Yahudi. Nabi kecil ke Yahudi, merasa dapat petunjuk, merasa santiang, merasa hebat, yang lain salah, awak saja nomor 2. Kita tak mengatakan seperti itu. Bukan kita yang betul, bukan kita yang benar, tapi adalah Al-Quran yang benar. Kan itu? Nasoro itu siapa? Orang yang sudah merasa dapat pertolongan Tuhan. Padahal yang menolong tadi mungkin jin, mungkin yang lain-lain sebagainya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang berbahagia, iko batang kaji, iko perlu diulang-ulang sebetulnya. Sampai kepada masalah zikir tadi, ambo terangkan di dalamnya. Kalau kita lihat sebentar, kita raun saja dulu. Masalah mengenal diri. Bebas itu awak saja. Ya, untuk diketahui bagi yang tidak mengetahui, kita ada 2 buku pegangan, batang kaji yang namanya pengkajian sih. Yang buku pengkajian itu tobalnya lebih kurang 500 halaman. Kalau iko ke 70 halaman ke tinggi ke 20 halaman. Tempo Adam dilakukan tuh jadi kesimpulannya seluruh yang ambo tuliskan tadi itu menurut hemat ambo itu sudah ada dalilnya, sudah ada alasannya, apakah itu Al-Quran atau Sunnah Rasul. Nah, contoh seperti tempo Adam ditempuh Jibril dari tanah nan sagagap dari Quran ini. Apa bentuk berupa di surga dibandingkan ciptaan roh dari Allah Jibril melakukan. Jadi sudah sajalah. Terangkan tuh semua sekali. Sampai kepada perpisahan nyawa dengan badan. Buat jadikan di sini. Jadi iko buku hendaknya kita pusakai. Tapi sayang buku ini kan tidak mengeluarkan baru, karena buku itu belum dicetak secara resmi dipercetakan, tapi hanya baru di print, kemudian baru di biasa buat. Masa zikir.
Pertama khafi di syariat. Kalau khafi kok. Jadi pokoknya ada di psikologi keterangan. Jadi zikir itu dua macam. Ada jahar, ada khafi. Nah, jahar tadi membaca julida tu. Tapi itu tadi nan khafi, nan bas ingat dalam hati, berasukan saja dalam hati. Adapun zikir itu dua baginya. Mana-mana dan dua pertama jahar namanya, dan kedua khafi namanya. Adapun jahar itu yaitunya nan dibaca dengan lidah dan disebut dalam hati, empek baginya, mana-mana nan empek. Jahar empek baginya. Pertama jahar di syariat, jahar di tarikat, jahar di hakikat, jahar di makrifat. Apun dan jahar di syariat yaitu dibaca dengan lidah, basarato dengan hati. Hati membaca Allah, Allah, Allah. Hati bagai soto membaca Allah, Allah. Untuk melaksanakan itu sesuaikan saja dengan irama jantung kita. Nah, kemudian apun yang jahar di tarikat yaitunya dibaca dengan lidah, disabui dalam hati. Nah, macam hati lain. La ilaha illallah, ada Tuhan kecuali Allah, ada Tuhan kecuali Allah. Dan Allahnya tilai. Kata banyak tu dia bahwa tidak ada yang disembah kecualinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada jahar tadi di hakikat. Nah, ada di hakikat. Kalau hafiqah, jadi tak mungkin ya, tak mungkin kita berani bola apa. Nah, jadi kesimpulan Bapak Ibu yang berbahagia, berbagai macam zikir yang dilakukan oleh orang Islam untuk mencapai Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tadi mencapai muraqabah, taqarrub, syuhud, kan itu tadi tingkatannya. Kita belum terangkan itu. Untuk mencapai itu dengan zikir, maka zikir itulah dan berbagai macam. Akhir-akhirnya kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah cara zikir itu atau zikir itu, maka tidak ke Tuhan baiknya. Tadi kok sama aja senapang angin. Kalau dipisir kok seketeknya setengah sentinya, tapi tiba di sasatan kan mereka bisa 50 meter jauh menilak kata. Dan dituju Allah mereka ada harapan inggoknya di diri. Itu nan hilang dek mengajar dari terlampau dek mengajar nan tertimbun dek mengokek. Nah, dan iko bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ambo bukan iko. Ya, batang kaji itu ambo bukan. Sakete boleh kita cari, kita longan. Ya. Dokter terogak di mendiang. Itu itu karena diam. Jadi dia itulah susahnya. Ladang pabogaikan memang mau umat kok kembali ke Qurannya. Kamu maksudnya? Mau ya? Atau lalang matul gitu. Tapi umat kok tidak mau. Payah. Papu bapak-bapak sekolah. Pengurusnya di dalam Al-Quran mengulang. Hanya tadi sekali sebulan jadi kok dah ke sekali 5 hari. Apa tadi punya? Kalau memang coba namanya itu yang dicari, jangan kata-kata selego kiko. Kau
tidak mengaji malam ame, orang ngaji sejamnya, kau 2 jam mengaji. Kaji dia mengupeknya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, penyakit yang disebut kemanakan tadi itu benar-benar harus kita awasi. Kalau penyakit badan, tak mau selewo makan martabak. Kalau nan sakit batin, tak mau selewo tadi kepada Al-Quran. Iko umaki. Sehingga carilah pengajian itu dari berbagai macam sumber. Ya, ada sumbernya dari guru ke guru, ada sumbernya dari buku ke buku. Itu bukan melakukan itu, membatalkan itu. Boleh, tetapi hanya untuk sebagai pedoman. Rujukannya harus Al-Quran. Jadi banyak sekali lah yang perlu kita tahu. Mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai berikutnya kan nanti. Kalau di Bukit Sitabuah kini itu pengajian malam tadi kalau tidak salah ayat 82 surah Al-A'raf. Itu dan pengajian rutin. Di dalam pengajian itu Tuan Bos Singguang itu berbagai macam ya hakikat-hakikat yang terkandung di dalam kata daripada Al-Quran. Salah satu contoh qata'nar dabira allazina kazabu bi ayatina. Artinya dalam tafsir itu menjadikan kami akan kehancuran atau siksa itu untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Allah mengatakan situ tuh qata'na. Nah, apa arti qata'? Qata'na tadi mencencang artinya. Itu qata' namanya. Tapi diartikan dalam terjemahan itu menjadikan, bukan salah. Ditinjau apa sebab itu qata'a kalimatnya di situ? Karena azab itu tidak mungkin diberikan seluruhnya kepada orang yang durhaka. Maka dicencang oleh Allah, dibagi azab itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diberikanlah kepada orang-orang yang bersalah. Kalau kita lihat keburukan seperti tsunami, dunia heboh dengan tuh begitu kan buruknya, itu hanya sebagian kecil daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah itu mala khatara fi qalbil bashar. Tak bisa terbayang di dalam hati siapapun, itulah azab yang sebenarnya. Nabi mengatakan sekurang-kurangnya dan sekecil-kecilnya azab adalah terompa daripada api. Kurangnya terompa dari api. Nan seterompa dari api nampal yang ketek kolahan dan dibagi-bagikan azab untuk segala orang bersalah, mulai dari Qabil dulu sampai kepada akhir zaman nanti. Bisa tebak? Anak kembar Nabi itu sampai dunia kiamat nanti masih tinggal lain yang seorang terompa tadi. Artinya bahkan kira-kira azab yang sebenarnya besok. Ya. Jangankan nanti di akhirat lain, di alam barzah saja itu sudah besar daripada azab yang ada di dunia. Bagi orang durhaka kepada Allah menerima misalnya azab tadi tsunami, kalau yang tidak bertobat di dalam kubur lebih besar daripada itu. Tapi itu juga hanya sebagian daripada dan seorang terempa tadi. Nah untuk itulah kita diminta untuk benar-benar tobat. Tapi takutlah kalau tobat itu tidak benar menurut Allah, tak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kamu pun membawa dokumennya bahwa di dalam kubur itu walaupun badan kita hancur dimakan tanah, tetapi ada satu rahasia. Apa rahasianya itu? Ada di diri kita pun dan tidak akan mungkin laku dan tak akan mungkin hilang. Itulah yang disebut dengan subi wa taratib. Contoh, kalau ibu-ibu menganabuakan padi di dalam pesumayan, apa tumbuh? Bijo, benar. Bukan padi, dan padi tadi hancur makan tanah.
Jadi berarti di dalam padi itu ada biji. Dan akan tumbuh lebih baik, lebih sempurna daripada padi yang hancur tadi. Nah, kita pun seperti itu. Kita pun punya biji, punya benih. Nah, kalau ikut ibaratkan seperti padi, nah, yang biji itu tuh ada. Apa tuh tadi? As-sulbi wa tarafi. Bedanya, kalau padi kita letakkan di pesemaian, 3 hari nyala mencogok. Tapi kalau dan kita diletakkan di dalam pesemaian, nah, bila mencogoknya berbunyi tiupan serunai sangkakala yang ketiga nanti, tumbuh sempurna, bagus. Coga tak tanggung-tanggung dan elok. Buruk bagi yang jahat tak tanggung-tanggung buruk. Ado nanti itu dan badan-badan manusia kepalanya capang lidah. Lidahnya rajin zikir, tapi zikir tak dalam tuntunan Allah, menyebut orang lain, menyebut yang bukan-bukan. Ado nanti itu yang badannya manusia, tapi kepalanya kepala anjing, baru itu pancamee, panyala, pecenlawan. Ado nanti itu yang badannya manusia, tetapi kepalanya kepala borok, baru itu pancibi. Kalau bedanya dan cibi juga, macam-macam gitu nanti. Nah, yang kita harapkan adalah tumbuh kita sebagai manusia yang baik. Nah, maka manusia yang baik itulah yang ditemani oleh Al-Quran. Mulai daripadanya mandi nanti, itu ditemani oleh Al-Quran. Sewaktunya mati nanti, Quran berada di pihak kepalanya. Tak ada yang bisa mengganggu makhluk halus terdidik oleh Al-Quran. Sewaktunya mandi nanti, Al-Quran berada di sebelah kanannya. Sewaktunya giring ke kuburnya, berada Quran sebelah kirinya. Sewaktunya diletakkan di dalam kubur, maka Quran berada di pihak dadanya. Itulah nanti yang akan membuat manusia tadi tidak bisa disengsarakan oleh apapun. Ju malaikat-malaikat munkar nakir pun kewalahan untuk menanya. Pernah dalam riwayat itu, seseorang yang bernama Abu Aswad, yang benar-benar orang mengerti dengan Al-Quran, tiba malaikat sewaktunya mati dalam kubur. Tanya malaikat, marabbuka. Tanya ulanya, malaikat munkar nakir, man tu ma'rifah, kau tu nakira atau malaikat. Nah, itulah pepuntian lagi ke Tuhan. Ada yang munkar nakir dan tanya huma kau dalam kubur. Dan pulau nanti soalnya, apa ceritanya kok? Kecil Tuhan itu jangan ditanya karena dia dengan Al-Quran. Maka carikan tempat sejuk dari surga, bentangkan untuknya sampai hari kiamat nanti, jangan diganggu-ganggu. Ada pula sebahagiannya orang-orang alim yang benar kealimannya itu menurut Al-Quran. Setiap pertanyaannya jawab, marabbuka, jawab Allah. Lainnya jawab, juga sama dengan yang tadi. Sampai dunia kiamat nanti ini berada dalam rahmat Allah. Nah, orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, yang tidak mau tahu dengan Al-Quran, menganggap sepele akan Al-Quran, maka dia tidak akan mampu menjawab nanti. Pertanyaan mudah, marabbuka, siapa Tuhan engkau? Tidak mampu menjawab. Walaupunnya orang Arab sekalipun, orang Madinah sekalipun, tapi tidak rajin di Quran, maka dia tidak akan menjawab nanti. Apalagi kok dapat haji Quran gede gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebelum terlanjur kita harus periksa diri kita dulu. Sampai di mana rasanya perhatian kita kepada Al-Quran. Ambo istilahkan dalam pengajian, andaknya kita kepada Al-Quran Tuhan seperti menantian balik dari pokan. Itu hadis ambo tu. Kok dapat lebih dari itu? Seperti kita membaca surat anak dari rantau dalam bahasa siang. Merinding perasaan, hancur perasaan, ingin tahu. Dan disampaikan dari anak kita. Ini Allah yang berbicara, kita tidak tahu. Cuma membaca, kita mempandai Bismillahirrahmanirrahim. Lalu suara di tangan. Bila dia qul huwallah. Bila dia na'apaina.
Nggak tolok de ina le pak. Kalau dia gue nanti nari kan. Jadi balik kita kepada persoalan pokok balik tahdu kodenan. Balik kita kepada persoalan pokok balik di dalam kehidupan takuti pertama amal agama itu kalau tidak benar, amal kalau tidak diterima, tobat kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk mendapatkan itu, nah yang terjadi itu, maka 3 syarat yang harus kita penuhi. Islam, kemudian ikhlas, yang ketiga ittiba' Rasul. Untuk dapatnya dan kita tercapai yang 3 kok, tak ada jalan lain selain daripada kajikan Al-Quran. Bukan hanya dibaca, bukan hanya disampaikan, tapi kaji Al-Quran. Salah satu yang kita kaji malam ini adalah huruf ba, yaitu huruf Bismillahirrahmanirrahim. Di itu adalah mengandung sababiyah dan madiyah. Maka mulailah makan dengan Bismillah. Rasulkan kita makan dicari Allah.